Semangat pagi. Pertama-tama terima kasih kami ucapkan kepada Panitia WTF Jalan Sutra yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sekedar berbagi dari, kalau kata Hari, saya di sini mewakili kaum Uban dan kaum Urban, Kang Hari. Kebetulan sudah dicat sih jadi nggak kelihatan ubannya. Sekedar mau share dengan semangat ulang tahun Jalan Sutra kali ini yang sedikit berbeda seperti yang diceritakan oleh Lita dan Grace tadi. Kita tidak hanya sekedar berbagi makanan atau gelar makanan seperti yang sudah dilakukan, tapi kita juga ingin memberi atau lebih advance lagi dalam berkomunitas sehingga kita bisa memberi sedikitnya sumbangsi terhadap dunia kuliner di Indonesia. Itu cita-cita besarnya mungkin ya. Di sini saya bukan dari bisnis, bukan juga dari culture, tapi lebih dari grup do it yourself. Jadi saya punya komunitas kecil yang beranggota 20 orang. Itu awalnya memang dari saya akan nanti sekilas perjalanan saya gimana, kemudian memasak di akhir pekan dan akhirnya menjadi komunitas selama sudah 1,5 tahun ini berjalan. Kemudian kita sampai pada kesimpulan tetap bahwa memasak itu mudah dan menyenangkan seperti itu. Namun di tengah enggak. Sekilas rasa tentang saya berasal dari Bandung. Mungkin teman-teman tahu Bandung adalah kota yang surga makanan ya, makanan enak seperti mungkin dari waktu kecil saya makan dan masak bersama keluarga itu sudah menjadi kebiasaan. Petualangan kuliner awal saya seingat saya itu di dapur nenek saya. Menyaksikan beliau memasak, menumbuk kopi sendiri, kemudian membuat jajanan pasar itu sampai saat ini melekat terus dan terbawa sehingga dari situ memasak dan makan keluarga itu sudah menjadi kebiasaan di keluarga kami, bahkan di keluarga almarhum papa saya. Saat ini kami kalau ada acara kenduri kami sudah punya tim masak sendiri, tidak perlu harus catering ke catering luar. Jadi kita ada tim tukang masak nasi, tim untuk cuci piring, tim untuk memasak ayam dan lain sebagainya. Kami jadi satu keluarga besar itu memang tukang masak dan tukang makan, bisa dilihat hasilnya ini memang saya sebesar ini dari hasil itu. Kemudian petualangan saya berlanjut ke Jakarta tahun 97, bergabung dengan Jalan Sutra di 2004, hampir 12 tahun sudah bergabung. Di situ saya lebih mengenal lagi dari asalnya hanya kuliner Jawa Barat mungkin ya di Bandung dan sedikit banyak makanan-makanan belum terlalu banyak juga saya mengenal saat itu. Kemudian mengenal lagi beragam-ragam kuliner. Kemudian lagi di situ kita juga diajarkan untuk lebih peka terhadap tidak hanya bilang makanan itu enak atau tidak enak, tapi kita belajar sebenarnya dari satu makanan atau masakan itu terbuat dari apa, bahan-bahannya apa aja, rempah-rempahnya apa aja. Nah, dari situ juga seperti mungkin dibilang bahwa di Jalan Sutra ini kita belajar untuk meningkatkan kecerdasan lidah dan kepekaan rasa kita. Itu yang selalu kita bilang di Jalan Sutra. Kemudian juga menambah pengetahuan tentang yaitu tadi ragam kuliner, masakan, tata cara masak dan lain sebagainya. Dari situ saya berlanjut lagi, akhirnya karena suka makan, suka jajan, tapi tidak selalu kita harus bisa datang ke tempat makan yang kita suka, akhirnya belajar mereka ulang jajanan atau masakan yang saya suka itu gimana sih kalau saya buat sendiri di rumah, apakah memungkinkan nggak cari bahan-bahannya, mungkin sekarang teknologi sudah berkembang tinggal one click dan semua resep masakan sudah bisa ada semua. Dari situ akhirnya juga memasak mereka ulang masakan masa kecil yang ada di memori tadi yang kita ingat dari mulai masa kecil bagaimana sih dulu bisa di-create ulang dengan menanyakan resep-resep tersebut kepada keluarga yang ada di rumah. Di situ saya kemudian share biasa karena sekarang zaman media sosial pamer istilahnya dengan sedikit kemampuan foto-foto pakai handphone, pamer biasanya kalau sudah kayak gitu nanya resep, kemudian minta resepnya dan lain sebagainya dan dari situ mungkin akhirnya kami kemudian kebetulan saya di kantor itu ada sekitar 100 orang ibu-ibu yang
Dari situ mungkin ada sekitar 20 orang yang tertarik dan akhirnya saya ajak untuk setiap akhir pekan kita berkumpul untuk mencoba resep-resep makanan. Di sini karena tantangannya ibu-ibu bekerja dan berkeluarga, bagaimana memasak di rumah setiap hari sebelum pergi ke kantor, kemudian pulang kerja harus menyiapkan masakan buat keluarga juga, mengakali harus berbelanja. Mungkin ini ibu-ibu PKK banget kali ya. Intinya ini PKK yang sudah berbasis teknologi ya. Kalau dulu kita kumpul PKK harus kumpul di mungkin di desa ya, balai desa atau kelurahan. Sekarang kita hanya cukup di grup WA, Facebook, sharing-sharing dan akhirnya kita bisa mengolah makanan bersama-sama. Kemudian juga terkait dengan waktu dan efektivitas, tantangan akhir pekan ini akhirnya saya sudah berjalan alhamdulillah 18 bulan ya. Ini ibu-ibunya, ibu-ibu pengajian banget ya, karena memang kebetulan saya aja yang belum berkerudung. Namanya Cooking Mama, anggotanya ada 20 orang, kita sudah berjalan selama 18 bulan, berdiri dari Desember 2014. Ada laki-lakinya juga 3 orang, kebetulan memang ada yang suka masak juga di kantor bapak-bapaknya. Jadi jenis-jenis masakan yang sudah kita buat itu antara lain waktu pertama tantangan 15 minggu pertama, karena waktu itu kita awalnya 15 orang, sekarang udah 20 orang. Mulai dari jenis masakan apa gitu yang bebas disebutkan. Kemudian di yang kedua kita mencoba misalnya bahan masakannya apa. Kemudian yang sekarang lagi sesi yang ketiga yang terakhir itu kita dari daerah atau dari negara mana. Ini contoh-contoh teman-teman waktu membuat ini, jadi tantangannya di sini seru banget ya. Bagaimana kami pada saat pertama untuk menentukan jenis masakan, biasa seperti ibu-ibu kita kocok kayak arisan, terus yang keluar namanya nanti menyebutkan apa gitu yang akan kita masak, kemudian kita cari bahan masakannya, bahan-bahannya di mana, kemudian bagaimana cara masaknya, cara resepnya, sharing di grup dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa contoh yang pernah kami buat bersama-sama. Serunya di sini, jadi kita akhirnya kayak tadi contoh bikin udang sereal, ternyata misalnya sereal yang kita pakai untuk membuat udang itu tidak dijual di Indonesia ya. Jadi yang bagus itu yang di merek Nestum dijual di Singapura. Sehingga kita waktu itu kalang kabut bagaimana sih bisa membuat kreasi ulang di rumah tapi dengan bahan yang dijual di Indonesia misalnya. Di sini juga di tantangan nasi kabuli waktu itu bagaimana sih kita bisa membedakan misalnya rempah-rempah yang dari satu resep ke resep lain, mencarinya di mana, berburu daun kari, masih ingat mungkin waktu itu sampai minta kepada Ibu Grace. Ini seru banget pokoknya. Kemudian juga kita pernah membuat, ini contoh-contoh aja. Kemudian dari sisi pengolahan diversifikasi bahan, kita pernah mencoba membuat bahan dari kentang, dari bayam. Ibu-ibu ini kreasinya memang seru-seru ya, sampai bisa membuat bapau dari bayam, kemudian dari kentang bisa dibuat puding misalnya. Selama ini hal-hal yang tidak pernah terpikirkan akhirnya karena memang bersama-sama membahas dan akhirnya terpikirkan. Dari sini kita akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa memasak itu memang seru banget ya. Kita bisa menggali ide dan kreativitas, mencoba aneka masakan, menambahkan ciri khas pada masakan yang sudah beredar, tapi menambahkan ciri khas rumah masing-masing sehingga kita bisa menciptakan resep keluarga dan menanamkan terhadap itu dulu. Kita juga dulu ingatan masa kecil itu karena memang keluarga suka memasak sehingga ini akan nantinya diharapkan turun-menurun terhadap anaknya bisa menanamkan memori di rumah sehingga menjadi bahwa makan di rumah itu adalah budaya. Kemudian juga mengontrol kualitas dan biaya yang jelas karena kita tahu bahan-bahan yang masuk ke dalam perut kita atau keluarga kita tuh kita tahu minyak gorengnya seperti apa misalnya, penyedap rasa pengganti yang selama ini dijual industri kita bisa ganti dengan bahan-bahan yang alami dan yang jelas biaya ya. Dengan 200.000 kita belanja ke pasar dan 200.000 kita makan di restoran itu
sangat-sangat jauh berbeda. Kemarin saya baru belanja dari pasar 200.000 itu kita bisa 2 ekor ayam kampung, ibu-ibu banget deh pokoknya. Dapat ikan 3 macam dan udang, sedangkan 200.000 sekarang di restoran tidak akan cukup untuk biaya makan sendiri. Jadi itu tetap semangat ibu-ibunya tetap tanamkan di sini bahwa kualitas, mengontrol kualitas dan biaya itu sangat penting. Bukan berarti kita mengharamkan untuk jajan di luar karena kita juga tukang jajan, cuman setidaknya lebih banyak porsi masak atau melakukan kegiatan masakan di rumah. Kemudian juga ternyata masak itu tidak perlu ilmu juga, maksud saya tidak hanya sekedar masak di dapur beli bahan, tapi juga bagaimana merencanakan masakan, mengeksekusinya dan kelanjutannya seperti apa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Kang Hari. Satu lagi nextnya, berikutnya yang akan kita elevasi lagi dari grup ini adalah bagaimana dari setelah hampir 1,5 tahun ini kita akan mengumpulkan semua resep, kemudian seperti itu mendokumentasikannya, tidak untuk bisnis sepertinya, tidak untuk berpeluang menjadi hal bisnis, tapi terlebih untuk kepentingan komunitas aja, share dan akhirnya itu bisa terdokumentasi. Tapi juga dari komunitas ini ada salah satu teman kami yang sudah mulai berbisnis akhirnya, karena memang pada awalnya beliau sudah keluar kerja dan akhirnya mencoba berbisnis sendiri, dan dengan komunitas ini kita jadi dia bisa mendapat masukan, bisa mendapat ide-ide baru dan karya-karya baru yang mungkin mungkin dari beberapa orang tadi ada lagi muncul-muncul dan akhirnya bisa ya setidaknya memberi sumbangan sedikit terhadap keberadaan makanan dan masakan di dunia ini. Terima kasih.